Katina ya. Silakan. Tina ke BRI Kanca Hayamuruk, betul? Iya betul Mas. Agak kaget ya. Iya. Ada ini main. Aplikasi. Oh alah. Biar nggak haheho. Keren banget Mas. Keren ya. Dan lebih keren lagi kan nih kalau saya bilang saya sambil bikin konten nih, merekam. Kira-kira keberatan nggak nih Katina kalau saya lanjut? Nggak masalah ya, aman ya. Terima kasih banyak. Oke Mas. Ini nggak expect ya. Random moment nih. Kirain ini ada lupa dimatiin sistemnya. Tadinya mah order cuman buat transportasi aja nih ya, kalau jadi bintang konten nih jadinya nih. Oh alah. Nggak apa-apa ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi lagi buru-buru apa biasa aja? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Nggak usah ngebut-ngebut lah, yang aman aja. Iya. Penting selamat. Cuman kameranya di sebelah kanan nih Katina, kayaknya lebih bagus kalau angle-nya sebelah kanan nih. Lihat kan kameranya? Oke. Nah, itu dia. Itu keluarnya di mana gambarnya Mas? Di uploadnya di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook juga. Oh alah. Iya. Oh ini masuk konten ya Mas? Iya, masuk konten. Waduh, Masnya konten creator. Baru beberapa bulan. Oke. Masih newbie. Oke, sukses loh Mas. Amin. Terima kasih, doa yang sama buat Katina juga. Dan lebih lagi saya pengen mengarahkan channel atau konten-konten saya ini lebih ke informatif dan edukatif nih Katina, dibandingkan cuma hiburan. Oh, I see. Semoga saya punya satu tujuan utama tuh, suatu saat nanti saya pengen bisa ikut andil dalam menjadikan Indonesia ini lebih baik. Wah, mulia sekali. Semoga aja. Amin. Dan semoga aja nggak melenceng. Makanya saya di obrolan ini sebenarnya sih lebih mengharapkan obrolan yang lebih berisi gitu ya. Cuman gini pagi-pagi nih kalau saya ajak ngomong lebih berat, nggak apa-apa ya, buat pemanasan kali ya. Iya, apa-apa Mas. Semoga sudah bangun ya. Kayak udah rapi, udah siap kerja tuh, udah siap buat mikir-mikir berat nih. Nah, akhir-akhir ini nih Katina nih seringnya lihat berita nggak sih? Sering nggak sih lihat berita? Entah itu mencari sendiri ataupun mungkin betulan aja lewat. Nyari apa? Lihat apa Mas? Berita. Oh, oke. Iya, lumayan. Ya, sekarang kan banyak kan dari TikTok ya. Apa tuh yang paling rame nih? Yang lagi rame nih di berita? Ya, biasalah ya Mas. Ini berita rapper luar negeri. Oh, PDD. Okay. Ya, kayaknya makin kesini tuh makin banyak ini ya, kejahatan-kejahatan yang akhirnya terbongkar ya. Betul. Setelah sebelumnya ya itu peran positif media tuh harusnya seperti itu ya. Iya. Karena ada yang berani speak up ya. Kalau dulu-dulu kan walaupun berani speak up, tapi kalau medianya juga nggak berani menyebarkan ya udah betul. Ini kasusnya kan juga udah lama ya, jadi iya, bahkan dikait-kaitan dengan itu kan Justin Bieber, betul. Wah, masih update banget loh. Ada beberapa, saya lumayan ngikutin beberapa berita ini topiknya. Ya walaupun saya pengennya lebih ke arah politik, tapi ke yang lain-lain juga sih tetap. Ngikutin ya. Ya cukup. Biar nyambung semua aspek. Betul. Tapi Masnya memang
kontennya lebih ke politik khususnya buat apa nih, ke arah mana? Jadi begini, saya sebenarnya sih pengennya lebih ke apa sih, membicarakan tentang masalah-masalah kepentingan umum gitu ya. Oh. Kepentingan bersama nih, ya berkaitan dengan biar supaya Indonesia lebih baik kayak gimana. Nah, dan menurut saya semua sektor nih dalam suatu negara itu yang paling mempengaruhi adalah politik. Baik itu perekonomian, pendidikan, segala macam, ke pertanian ya. Nggak bisa dipungkiri kan, politik itu sangat berpengaruh nggak sih? Iya. Katina? Setuju Ya. kebijakannya. Nah, tapi kadang saya sangat menyayangkan nih kalau ada banyak orang, kalau saya ngomong mungkin saya pelan-pelan gitu ya, saya arahkan ke arah politik tuh kayaknya seolah kayak alergi. Iya nggak sih kalau katanya ini gimana sih? Ya, mikirnya mungkin kayak ada pihak kubu yang mana, kepentingan yang mana mungkin. Kayaknya agak bingung ya. Iya. Karena memang sekarang pemain-pemain politiknya ya seperti itu sih. Betul. Tapi Mas sendiri ngelihatnya gimana nih? Ini kan bentar lagi ganti presiden, Ya. baru pemerintahan baru ya. Ya. Arah politik kebijakannya gimana nih? Oke, pendapat saya ya. Pendapat saya tentu kalau kita namanya berharap ya berharap pasti lebih baik. Walaupun sebenarnya ya hasil dari presiden yang terpilih ini bukan presiden yang menurut saya lebih baik ya, walaupun begitu tetap saya harus mengakui dan menerima dan saya tetap mendukung. Tapi dengan walaupun begitu juga kan kita harus tetap ini kan apa sih, mengawasi gitu ya. Iya, Mungkin kalau kita ada pemikiran-pemikiran yang nggak sesuai ya kita uji nih pemikiran mana yang lebih baik gitu kan. Iya, Nah, seharusnya sih saya sih sangat mengharapkan ya kalau ada demo-demo begitu, demo nih. Saya menganalogikannya seperti sebuah keluarga kecil yang ada kepala keluarga dan anak. Jadi kalau anaknya itu disuruh, mungkin ada si kepala keluarganya membuat peraturan dan si anaknya itu nggak setuju. Pak, kenapa sih aku jajannya kok cuma segini? Pak, kenapa sih aku kok nggak boleh main? Kenapa? Mempertanyakan gitu ya. Ya, Harusnya ya, si kepala keluarganya itu harus bisa menjawab, harus bisa menjelaskan gitu. Kenapa dibikin kebijakannya gitu ya? Begitu tepat sekali. Nah, saya mengharapkannya pemerintah juga harus kayak gitu. Kalau ada demo-demo nih, jangan ditinggal, jangan dicuekin. Harusnya diajak diskusi. Ya, Secaranya kan gini. Kalau saya begini nih, jadi mungkin ilustrasi percakapannya seperti ini. Kalau pemerintah ini membuat suatu kebijakan, berarti kan pemerintah kan udah yakin nih kebijakan ini yang terbaik. Tapi kalau ada yang demo, berarti kan ada beberapa orang yang mungkin berbeda pendapat. Betul. Nah, harusnya yang demo itu diajak diskusi, diajak adu pikiran nih. Betul. Kamu nggak setujunya di bagian mana? Ayo saya jelaskan nih. Kamu kita buktikan kalau misalkan pendapat saya ini lebih baik untuk lebih banyak orang gitu. Kan enak ya kalau kayak gitu ya. Iya. Nah, cuman yang saya sayangkan sejak beberapa tahun terakhir tuh kayak kalau ada demo itu kayaknya seperti cuman ya anjing menggonggong kaki lewat doang gitu loh. Nggak bisa diajak buat sebagai apa sih tempat buat diskursus gitu. Harusnya kan gitu. Tapi memang jadinya harus sampai ekstrim dan agak anarkis ya, jadinya baru bisa sesuatu itu di hold. Kalau memang nggak seharusnya sih jangan kayak gitu ya, harusnya kan idealnya kan nggak gitu, cuman ya balik lagi karena memang tidak didengarkan, memang ini opini saya pribadi ya. Saya merasa tuh kayaknya kalau memang orang pemerintah yang nggak mau mendengarkan dan nggak mau diskusi, yaitu karena mereka sebenarnya nggak yakin kebijakan mereka itu yang terbaik gitu. Betul. Dan belakangan ini juga ya saya juga ngerasa sih, maksudnya kebijakan yang diambil tuh kayak kok jadi kok gitu, gini ya, padahal malah ada yang lebih baik. Betul, malah semakin memberatkan di kondisi ekonomi yang tidak lagi baik-baik aja ya. Setuju banget. Dan kalau saya nih sering menggaungkan, kita jangan takut kalau bilang Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Harus harus bilang berani gitu. Betul. Bahkan kalau ada yang bilang Indonesia masih baik-baik saja, saya rasa itu masuk ke dalam salah satu dari 3 golongan nih yang saya apa tuh kategorikan ya. Ya, apa tuh Pertama, kategorinya? antara yang pertama ini mereka
terlalu bodoh untuk mengetahui kondisi saat ini, atau yang kedua mereka terlalu cuek dan tidak peduli. Iya. Mereka itu merasa aman dengan kondisi mereka saat ini dan mereka nggak melihat kondisi saudara-saudara kita yang kesulitan. Iya. Atau yang ketiga, mereka terlalu senang dan menikmati karena mereka ya memang yang bagian yang mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Ya. Di antara tiga itu aja. Iya. Karena kan memang kayak dari penelitian juga ya, dari kelas menengah aja kan semakin turun ya. Iya, setuju. Padahal kelas menengah kita itu tergolongnya kalau di luar negeri itu udah kelas bawah, ya nggak sih? Iya. Itu aja makin menurun. Ini turun lagi nih loh. Iya. Karena kebijakan yang banyak menyulitkan juga, jadi ya makin susah ya. Gajinya nggak naik-naik, tapi Iya. pajaknya naik terus. Kan makin banyak ya sekarang nih. Belum lagi kemarin mau tapera ya Mas ya. Aduh, Ya. belum jadi nih. Belum Belum tahu nih jadi. gimana nih. Terus nanti tahun depan PPN jadi mau naik 12%. 12%. Terus nanti Aduh. ada wacana lagi kendaraan harus ada asuransinya. Betul. Tambahan. Terus apa Aduh. lagi ya? Pajak juga bakalan disamperin tuh kendaraan untuk rumah. Betul. Kok kayaknya makin kesini Semuanya Yang- pajakin. yang lebih dititik beratkan kok ke pajak ya, bukannya kayak ke sektor produksi gitu, kayak pertanian atau manufaktur gitu ya. Harusnya kan itu yang lebih ditingkatkan gitu. Iya. Apa sependek itukah pemikiran pemerintah gitu? Kita kan jadi bertanya-tanya gitu kan. Kalau kayak di luar negeri kan pajaknya sampai 50%, tapi pendidikannya gratis, kesehatannya gratis ya, orang rela ya. Jadi kan Iya. kayak di sini Kembali lagi kan dikorupsi nih. dan sekarang itu Mana ya? semakin menjalar ya. Betul. Jadi kita juga bingung nih, pajak terus uangnya kemana ya? Gitu. Nah itu. Jadi gini, dengan kondisi sekarang ini, saya rasa makin banyak orang yang sadar nih keadaan memang semakin berat gitu ya. Cuman balik lagi ke yang tadi, kalau giliran saya agak sedikit menyambung-nyambungkan ke politik kok orang malas gitu membahasnya, padahal itu sangat berkaitan kan. Ya. Gitu. Nah makanya saya buat channel dan konten ini pengen mengajak sebanyak mungkin orang lebih peduli lagi, Aware ya. Iya, lebih aware, lebih care gitu. Dan ini tuh nggak akan bisa efektif kalau cuman 1-2 orang atau 1-2 lembaga aja nih. People Ya, power ya. nih harus terbentuk nih, tapi dengan yang positif ya caranya Ya. gitu. Ya, ya. Jujur aja, saya dari awal, mungkin dari lahir sampai sekarang, saya nggak pernah namanya ikutan demo. Ngomong banjir ya. Oh. Saya nggak pernah ikutan demo, tapi itu bukan berarti saya adem-adem aja. Saya pengen mencoba metode yang baru yang menurut saya lebih efektif gitu ya. Kayak gini Mungkin nih. media sosial ya. Ya, media sosial, tapi juga caranya dengan cara yang secara psikologi itu kita nggak cenderung ofensif gitu. Kadang-kadang gini, ada yang membuat orang-orang yang pernah salah menilai atau salah jalan gitu ya, Iya. karena mereka itu kita atau ulang deh, karena ada orang yang salah jalan atau ini Iya. untuk orang-orang yang sudah di jalan yang benar dan memiliki penilaian yang benar, kadang suka salah langkah tuh dalam Iya. dalam mengajak mereka yang salah jalan. Jadi bukannya semangat buat menyadarkan, malah semangat buat kayak menghina ataupun bikin makalah-kalah kayak apa sih? Pengen membuktikan kalau kita ini pintar dan orang lain bodoh gitu. Nah itu salah tuh. Iya. Itu yang perlu diperbaiki tuh. Kayak Iya. sekarang kan dibuat jadi meme gitu kan. Itu kan sebenarnya secara psikologi itu kita ngerasa lah kalau kita ada kita berbuat Jadi kesalahan. sombong ya. Iya, jadinya orang yang tadinya pengen apa sih ke jalan yang benar, nggak jadilah. Gue udah terlanjur malu nih, hina, akhirnya mendingan gue bela-belain pendapatnya sebelumnya deh. Itu yang Ya, saya ya. sayangkan. Yang tidak dibenarkan lah ya. Tidak dibenarkan, tidak dianjurkan. Memang sih kalau sekarang sosial media power tuh kan kerasa banget ya, kayak ya banyak orang yang lebih banyak speak up, lebih berani untuk mengkritisi ya. Jadi orang nggak sembarangan untuk
mengeksploitasi orang lain. Serius. Tapi memang efek sampingnya dua mata sisi ya, dua mata sisi ya. Kalau dipakai dengan benar ya Mas ya. Iya betul. Karena info yang salah juga bisa jadi salah. Oh ternyata malah orang percaya pada semuanya itu salah gitu. Iya, itu makanya kadang Semangat Mas. kita harus lebih selektif, lebih menyaring lagi tuh ya informasi-informasi itu. Jangan langsung menerima, begitupun jangan langsung menolak gitu. Iya harus dicek faktanya ya Mas. Wah, seru banget nih ngobrol sama Katina nih ya. Seneng saya kalau dapat narasumber. Iya loh, ini pengalaman baru loh saya kayak. Tiba-tiba, bahkan ngomong ini masalahnya yang berat nih ya. Pagi-pagi langsung host the show. Sudah lama nih Mas channelnya, dari kapan? Channelnya saya bikin kontennya ini sejak 6 bulan yang lalu. Jadi memang setelah event Pilpres waktu itu. Saya kan memang sebelum bikin konten, sebelum Pilpres itu saya sering ngobrol nih, survei, nanya. Cuman pas udah selesai pas Pilpres itu saya melihat kok hasilnya saya bikin kaget nih, shock nih. Dan pas saya survei lagi ke orang-orang, saya tanya milihnya apa dan alasannya kenapa, kok alasannya pada kayak lebih ke subjektif gitu ya, bukannya ke nilai-nilainya atau visi misinya, kok malah kayak itu semua. Apa separah itukah cara berpikir orang-orang kita gitu, padahal kondisi kita ini sedang butuh perubahan yang lebih baik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pas pemilihan tuh, kalau boleh tahu nih Mas, sebenarnya lebih pro untuk siapa sebenarnya untuk jadi pemimpinnya gitu? Sorry tadi. Iya, jadi sebenarnya pas pemilu itu kemarin lebih milih siapa sih sebenarnya, lebih support siapa yang sebenarnya buat naik jadi pemimpin. Ya, kalau lebih support siapa, saya memang terang-terangan lebih melihat itu yang lebih baik ya Pak Anies, karena tapi saya bukan fanatik ke orangnya ya. Memang di antara yang tiga itu berdasarkan saya kan ini ulang biar alurnya lebih enak tuh ya. Saya kalau melihat suatu masalah nih yang saya temui sehari-hari, saya suka merumuskan tuh masalah ini sebab utamanya apa ya, solusi apa ya yang paling memungkinkan ya buat mengatasi masalah ini. Kayak contoh kemacetan ataupun mungkin pengangguran atau apa segala macam. Akhirnya saya samain nih solusi-solusi yang udah saya pikirin ke solusi-solusi para calon yang kontestan. Nah, akhirnya saya temukan yang paling sesuai dengan solusi yang saya pikirkan ya Pak Anies. Karena apa? Dari kampanyenya waktu itu beliau kan bener-bener mengadakan diskursus kan tuh ke keliling Indonesia, tau nggak, desak Anies. Tahu nggak? Kurang tahu kayaknya Katina kurang tahu. Nah itu di situ beliau benar-benar menjawab semua pertanyaan tentang apa aja dari siapa aja. Nah itu saya ngikutin tuh. Mungkin banyak orang yang kurang tahu ya, saya memang cenderung orang yang rasional gitu. Kalau ada kontestan nih bener-bener saya coba adil gitu ya, objektif. Orang ini cara kampanyenya gimana, terus visi misinya apa, saya korek, terus dari tanya jawabnya gimana, ya udah saya lebih setuju mana itu. Bahkan sekarang ini walaupun tapi Anies memang dari 3 kontestan itu kayak berat sih milihnya sih Mas. karena memang nggak ada yang gimana ya, serak banget gitu loh di hati. Nggak apa-apa, bebas. Saya tuh pengen membiasakan tuh, kalaupun kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, it's okay. Jangan menjadikan itu sebagai alasan kita biar nggak ngobrol itu. Jangan. Betul. Iya, open minded aja. Terus makanya dan kemarin akhirnya kan Pak Anies nggak jadi tuh calonkan jadi gubernur. Justru dari situ saya malah kayak bersyukurnya saya ngelihat nih makin kesini kok partai-partai tuh makin memperlihatkan sekongkolannya gitu loh, dalam saling menutupi gitu. Kayak sekarang kan balik lagi tuh kayak tadi korupsi kan sekarang makin kemana-mana tuh. Betul. Itu saya ngelihat ini ya. Betul. Iya. Setuju.
memang saling menutupi gitu. Nah, nanti ada wacana nih Pak Anies pengen membangun mungkin pertama-tama ormas dulu, baru nanti akan jadi partai gitu. Nah dari situ ya kayaknya ada kemungkinan saya ya pengen coba ikut deh gitu. Tapi tetap saya tetap benar-benar menjunjung apa yang tujuan utama saya gitu buat Indonesia gitu ya. Kalau memang suatu saat Pak Anies udah melenceng dari yang saya harapkan, ya saya udah nggak bakal ngebela lagi. Iya. Jadi jangan sampai fanatik buta gitu. Yang penting awalnya tujuannya ke arah yang baik ya. Ya kalau dibilang kekurangannya ya saya sih banyak juga yang nggak setuju. Contoh kayak jalur sepeda sebenarnya saya sih kurang setuju. Bukan kurang setuju sih, belum setuju. Betul. Kayaknya mesti ada step yang sebelumnya harus dilakukan deh sebelum bikin jalur sepeda. Gitu. Menurut saya pribadi. Belum terlalu mumpuni ya Mas kondisinya ya. Ya. Nah, Dan di sini ya kayak untuk parkir juga kan masih banyak parkir liarnya juga ya. nah itu. Nah. Jadi dipakai juga buat orang yang pejalan kaki yang misalnya buta ya kan, jalurnya juga dipakai buat parkir loh Mas. Aduh kasihan banget. Ada videonya ya kayak mau jalan aja dia susah jadinya karena dipakai areanya untuk parkir, ya ampun. Nah kalau menurut Katina nih, berhubung tadi lagi bahas parkir liar nih. Menurut Katina nih, kita merumuskan masalah parkir liar nih, sebab utamanya apa dan solusi apa yang paling memungkinkan. Waduh, sulit ya. Karena gini ya, kayak sebenarnya kayak misalnya kayak Indomaret, Alfamart itu kan mereka sudah bayar ya sebenarnya untuk parkir itu tidak perlu ada parkir lagi karena kan sebenarnya itu memang gratis untuk customer yang datang ya. Terus dampaknya ke customer jadi, aduh kalau misalnya cuma beli barang berapa ribu, and then harus bayar parkir lagi kayak, waduh kok jadinya nggak masuk akal ya gitu. Tapi kalau misalnya customer nggak bayar, bisa aja mereka malah marah ya, bikin ngamuk atau jadi masalah gitu. Itu kan yang orang hindari juga ya, konflik yang nggak penting gara-gara duit 2.000 lah ya. Iya. Nah, memang harus ada yang bisa nindak untuk tegas ya Mas ya, baik mungkin dari pemerintah atau dari pemilik usaha sendiri. Cuma kan butuh effort dan cost lebih yang dipertimbangkan juga ya gitu. Jadi kalau enggak ya pasti mereka akan dengan leluasa ngambil apa yang sebenarnya bukan bagiannya mereka ya. Karena kan itu sebenarnya parkir liar yang sebenarnya bukan tempat mereka gitu. Malah lebih kayak malak kali ya. Dan betul, jadi kayak maksa. Padahal kita nggak butuh untuk diparkirin. Iya. Nah, gitu sih. Ini solusinya kayak ada penindakan gitu ya. Betul. Okay. Ya memang ditakuti oleh masyarakat ya itu. Jadi mereka juga nggak berani bikin onar gitu. Ya. Oke. Begini, berarti saya simpulkan tadi dari Katina solusinya adalah penindakan ya untuk siswa itu. Nah, tapi kalau menurut saya, ini opini saya pribadi ya, saya terbiasa kalau menemukan masalah mencari tahu sampai ke akarnya nih masalahnya nih. Parkir liar itu apa? Kebanyakan dari orang yang parkir liar itu, dia memutuskan untuk menjadi tukang parkir liar. Itu mayoritas mereka memang kesulitan mencari pekerjaan. Betul. Kenapa mereka sulit mencari pekerjaan? Karena pertama dari faktor mereka sendiri, mereka kurang memenuhi standar gitu kan. Dari segi mungkin kecerdasan, pendidikan dan yang lain-lain. Tapi juga dari pemerintah juga ada nih. Pasti pemerintah kayaknya kurang fokus nih untuk menjadikan perekonomian yang lebih bagus gitu. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, terus investor juga mungkin jadi berpikir ulang kan mau investasi. Itu sebabnya kenapa ya? Karena regulasi dari pengurus-pengurus kebijakannya itu nggak beres tuh. Kenapa nggak beres? Ya karena banyak orang-orang yang nggak bisa kerja tapi dipaksa kerja karena faktor orang dalam dan sogok-sogokan. Nah, kenapa orangnya yang nggak bisa kerja ternyata ditempatkan seperti tempat orang kerja seperti itu ya? Karena
dipilih sama orang pemegang yang pemenang politik tadi. Kenapa orang yang pemenang politik yang seperti itu yang negatif itu bisa terpilih? Ya karena yang pemilihnya itu IQ-nya iya orang-orang kebanyakan tukang parkir seperti tukang parkir liar itu yang enggak yang kecerdasannya kurang. Iya. Bagi saya itu seperti apa sih Domino. lingkaran gitu loh. Lingkaran masalah yang saling berkaitan yang itu akan terus-menerus aja gitu. Ya betul. Nah, Dan untuk ngeberesinnya benar-benar PR besar sih mas. Nah, Jadi ya, wah susah sih mas. Seperti benang kusut gitu. ya, tapi saya udah seperti ada kerangkanya gitu loh, kerangka pengen menusuk atau menitik beratkan, lebih memfokuskan ke sini. Terus saya udah ada tuh, cuma tinggal apa sih? Ya memang bukan saya mengeksekusi gitu ya kan. Nah balik lagi kalau misalkan setelah saya ini sini apa lurus aja? Lurus aja Lurus mas, aja. karena putar baliknya di. Oh di LTC aja ya? Iya betul. Yang aman aja. Nah itu saya kalau menemukan solusi kayak gitu saya bandingkan tuh. Nah, kebetulan waktu dulu pas Pak Anies sempat di apa ya banyak kan beliau itu pas Pak Anies waktu kampanye jadi pilpres itu beliau keliling Indonesia tuh. Nah itu ada pertanyaan seperti itu ya kayaknya pas ya jawabannya gitu sama yang saya pikirkan. Nah, makanya yang itu jawaban itu saya nggak ketemukan di calon yang lain. I see. Apa tuh solusinya? Solusinya itu kita memulai dari Oh, memang yang paling berpengaruh itu ya dari pemerintah. apaan? Ah, Kerjaan. memang yang mulainya ya bener-bener memberantas korupsi itu. Iya, dengan kalau perekrutan pegawai itu dengan metode ya dengan konsep meritokrasi, bukan metode ada orang dalamnya, terus ada sogok-sogokan. Itu untuk Mulainya Indonesia dari sini. masih sangat susah sih mas. Iya makanya sekarang Terlalu banyak PR-nya. karena kalau kita lihat di birokrasi kita, ya banyak Iya. banget kalau nggak ada pelicin itu nggak licin tuh perusahaannya. Iya, karena mentalnya masih mental seperti itu sih, ya Nah. korupsi, cari keuntungan buat diri sendiri, gitu. Dan populasinya sangat banyak gitu. Jadi kayaknya even yang mungkin benar ya, pada akhirnya juga mungkin harus kompromi untuk bisa ya main caturnya lah ya mas, supaya bisa at least secure powernya dulu. Baru dia bisa mengambil tindakan yang semoga tetap bener ya gitu. Ya, semoga Karena kan nggak gampang melenceng, banget, ya. betul gampang banget untuk orang tuh ya kalau udah lihat uang dan kekuasaan bisa aja berubah ya. Dari Ya. yang bener jadi nggak bener juga gitu. Ya betul, ada kemungkinan. Nah, balik lagi tuh yang tadi pernah saya omongin, sebagaimana kayak ke keluarga kecil, harusnya pemerintah juga menggunakan konsep itu. Kalau ada yang nggak setuju atau demo, ayo bener-bener diajak debat nih, diskusi nih gitu. Ya. Dan saya yakin kayaknya sih kalau seandainya, walaupun mungkin kalau dibilang ada kemungkinan salah, kemungkinan ada, cuman kalau memang ada itu pasti mau diajak diskusi gitu. Ya. Nggak tertutup. Nah, kayak contoh mengatasi kemacetan ada tuh di konten saya gitu. Yang lain. Semoga bisa Aduh. menginspirasi. Kita kiri ya. Ya, nanti lurus Ya, lurus, itu mas. lurus, Ya lurus di oh. sebelah kiri. Ngomong makasih banyak ya Katina Makasih, buat Mas. melengkapi. Boleh nggak saya minta Katina buat sapa teman-teman yang nontonnya? Halo. Terima Selamat kasih. beraktivitas. Stop sini aja, Mas. Sini aja. Iya, thank you. You're welcome. Kapan ketemu lagi. Semoga semakin banyak yang menginspirasi Nah, konten terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat lagi. Oke. Nah, cara berenang.